I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala Pertama-tama kita panjatkan puja serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta kesempatan rahmat nikmat serta rahmat ini. Rahmat karunia serta rahmat serta rahmat diberikan pada saat ini. Dan pula yang kedua kalinya perhatikan pada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Rangga Biasa sebagai moderator. Yang di samping saya materi pertama ada Lisa Andrea Saruan, materi kedua ada Lina Andriani. Materi pertama waktu dan tempat. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia yang berhubungan dengan orang lain sesuai prinsip dan aturan tentang tingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika berasal dari nilai yang terkandung dalam kelima sila dan Pancasila, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam etika terdapat 3 aliran, yaitu pertama, aliran deontologi yang menjelaskan tentang perilaku yang baik atau buruk dan sesuai atau tidak dengan kewajiban yang harus dilakukan. 2. Aliran teleologi yang menjelaskan bahwa berdasarkan tujuan atau akibat perbuatan dapat mengetahui baik ataupun buruknya perilaku. 3. Aliran keutamaan yang menjelaskan dalam diri seorang terdapat pengembangan kualitas moral. B. Alasan dan argumen perbandingan Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila adalah cara filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika tunggal. Meskipun cara kedua mainstream yang lain, deontologis dan teleologis semua kurang dalamnya. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran Islam. Baik, kemudian kedua waktu dan tempat. Menjelaskan tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pada zaman lama Pancasila diterapkan sebagai ideologi liberal yang kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintah. Yang kedua, pada zaman Orde Baru sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataan keempat. Pada zaman Orde Baru itu setelah muncul konsep manusia biasa, tentunya sebagai subjek manusia yang berperilaku dalam bahasa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi dan keluar dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta klientelisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. D. Tantangan dan tendensi media sebagai sistem etika. Pertama, tantangan terhadap Pancasila pada zaman Orde Lama berupa tingkat otoritas dalam pemerintah sebagaimana dan cermin dalam penyelenggaraan
negara yang menyerahkan kita demokrasi terpimpin. Kedua, tantangan terhadap sistematika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah yang bakat atau nepotisme, kolusi dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip Pancasila karena nepotisme, kolusi dan korupsi hanya menentukan resolution orang atau kelompok tertentu. Yang ketiga, tantangan terhadap sistematika Pancasila pada era reformasi berupa oleh kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya muncul anarkisme yang memaksakan kehendak dengan menerapkan kebebasan berdemokrasi. Yang kedua, esensi Pancasila sebagai sistematika. Hakikat Pancasila sebagai sistematika terhadap hak hukum. Yang pertama, Pancasila terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa hak sebagai menjamin prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila manusia terletak pada hak manus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang berbeda dengan aktus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang memikirkan masalah manusia di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri terutama hal dengan menghargai orang lain. Yang kelima, hakikat sila tidak sebagai seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang sudah menekankan pada kewajiban semata deontologis atau menekankan pada tujuan belaka teleologis. Tetapi wajib menunjukkan terutama etik yang dimaksud oleh itu sendiri. Baik. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Pancasila sebagai sistem etika adalah cara misalkan yang menjalankan dan cita-cita Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila kandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keberagaman dan keadilan. Perilaku Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara bertujuan untuk pertama, memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dan menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.